Kadang kita melihat ya teman-teman, banjir segede lautan, rumah hanyut, warga panik, relawan kewalahan. Tapi status bencana nasional sangat nihil dilakukan. Dan masyarakat cuma bisa bertanya, serius ini belum cukup parah? Sebenarnya ada alasan-alasan resmi ya teman-teman, tapi di balik lapangan rasanya seperti ada jurang antara kebijakan dan kenyataan. Nah, pemerintah pusat punya aturan, kalau daerah katanya masih bisa menangani, maka tidak perlu yang namanya status nasional. Masalahnya di lapangan kita melihat perahu karet lebih banyak daripada jalan. Listrik mati, komunikasi putus, dan ribuan orang tidur di pengungsian. Kalau itu disebut masih bisa menangani, kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Nah, status bencana nasional juga dianggap berat karena mengubah kendali penuh ke pusat, konsekuensi hukum dan anggaran jadi lebih besar. Tapi bagi warga urusannya simpel, air naik, rumah tenggelam, butuh bantuan cepat. Mereka tidak peduli status apapun, yang mereka peduli cuma keselamatan mereka. Kadang pemerintah lebih fokus pada administrasi daripada suara warga. Nah, bukan salah satu pihak, bukan tuduhan, tapi realita yang sering terjadi di banyak daerah. Jadi kalau ditanya kenapa belum disebut bencana nasional, jawabannya karena kertas laporan masih jalan lebih lambat daripada air banjir. Nah, yang penting sekarang relawan bergerak cepat, bantuan turun tanpa menunggu status, dan jangan sampai warga jadi korban dua kali. Pertama oleh bencana alam, dan kedua oleh lambatnya keputusan pemerintah. Dan dan ada satu hal yang sering bikin masyarakat panas hati, ketika bencana sudah menghancurkan kampung, warga teriak minta perhatian, tapi yang datang duluan justru kamera media, bukan keputusan penting daripada pusat. Kadang kita melihat pejabat turun ke lokasi, datang dengan rombongan besar, rompi baru, dan kamera siap merekam. Warga berharap solusi, tapi yang didapat hanya kalimat "kami sedang koordinasi". Kalimat yang terdengar manis, tapi di telinga korban bencana rasanya seperti janji yang sudah terlalu sering diulang-ulangi. Padahal di saat yang sama, relawan lokal, guru, mahasiswa, bahkan ibu-ibu dapur umum bergerak tanpa menunggu perintah. Mereka bukan pejabat, mereka juga bukan tokoh besar, tapi mereka yang paling cepat melindungi yang namanya nyawa manusia. Inilah kenyataan pahitnya teman-teman. Kadang rasa kemanusiaan bergerak jauh lebih cepat daripada birokrasi. Status bencana nasional mungkin belum diberikan karena aturan teknis, syarat administrasi, atau pertimbangan politik yang kita tidak tahu gitu. Tapi masyarakat tidak peduli faktor-faktor rumit itu. Yang mereka lihat hanyalah air makin naik, rumah makin rusak, anak-anak butuh makanan, orang tua butuh obat, dan waktu terus berjalan tanpa menunggu yang namanya rapat selesai. Kalau begini terus, ya jadi pertanyaannya bukan lagi kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi kapan keputusan penting akan benar-benar mendahulukan rakyat. Nah, dibalik semua itu, harapan warga hanya satu, bukan status, tapi tindakan cepat yang menyelamatkan banyak nyawa. Dan yang paling ironis, ketika bencana melanda, rakyat sering seperti berdiri di dua dunia nyata yang penuh lumpur dan dunia birokrasi yang penuh tanda tangan. Di dunia nyata, orang-orang yang menggigil kedinginan menunggu bantuan datang. Di dunia birokrasi, dokumen masih diproses, laporan masih dikaji, dan keputusan masih menunggu yang namanya verifikasi. Sementara itu, jam terus berdetak, air terus naik, dan harapan pelan-pelan turun. Ironisnya lagi, di setiap kali ada bencana besar, satu kalimat klasik selalu muncul, "Kami sudah menurunkan bantuan." Benar, bantuan turun, tapi seringkali turunnya tidak secepat penderitaan datang. Warga bukan marah, mereka hanya lelah menunggu keputusan yang terlalu panjang gitu. Nah, lelah melihat bencana datang di setiap tahun, dan lelah mendengar janji yang sudah terlalu sering diulang-ulang. Di titik ini, masyarakat bertanya dengan suara yang makin lantang, kalau ini belum disebut bencana nasional, lalu bencana seperti apa yang harus terjadi dulu? Tapi meski ironis, satu hal tetap harus diakui ya teman-teman. Banyak warga petugas lapangan yang bekerja tanpa tidur, relawan bertaruh nyawa, dan warga saling menguatkan. Merekalah bukti bahwa kemanusiaan tidak butuh status untuk bergerak. Dan akhirnya pesan ini jujur ya teman-teman untuk semuanya. Nah, status bencana nasional boleh ditunda, tapi keselamatan rakyat tidak boleh ikut ditunda gitu.